Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan fi safhatil hadiyah wal khamsin ba'da mi'atain. Lazilna fi bab mahfudatil asma'. Masih tentang isim-isim yang majrur dan masih membahas tentang huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar beliau membagi menjadi dua di sini ya, yaitu mustarokun bainal ismi dzahir wal mutmar, bisa masuk kepada isim dzahir dan domir. Yani dia memajrurkan isim dzahir, yakni bukan domir, dan juga menjadikan domir pada posisi jar ya. Karena domir tidak dikatakan majrur tapi pada posisi jar. Kemudian juga yang kedua adalah yang khusus kepada isim dzahir, artinya tidak bisa masuk kepada domir, huruf jar. Masih pada bagian yang pertama ada 7 ya. Ini yang keenam, yaitu lam. Lam itu terkadang di fathah, terkadang di kasroh ya. Sebelumnya adalah huruf min, ila, an, ala, dan fi ya. Betul ya, sampai situ ya. Yang keenam sekarang adalah huruf lam. Kerok Mas Randy. Satis al-lamu wa syaru ma'aniha. Yang keenam lam, dan yang paling masyhur maknanya adalah al-milk, kepemilikan. Jadi kalau huruf itu cuma satu disebut namanya ya. Tapi kalau lebih dari satu dibaca. Paham? Lam kan cuma satu, namanya lam itu ya. Ba ya namanya ba gitu. Tapi kalau dua ya dibaca ya. Alif lam dibaca al ya. Bukan alif lam tapi al ya. Tapi di sini membaca alif lam. Hal, bal ya, dua dibaca ya. Kalau cuma satu disebut hurufnya, huruf lam gitu. Nah, terus Wadzalika idza waqa'at baina dzataini saniyati minhum. Asaniyatu minhuma. Asaniyatu minhuma tamliku. Tamliku hakikotan ya, tamliku ya. Jadi di sini kata asaniyatu minhuma tamliku hakikotan adalah naat untuk kata zataini ya. Zataini ya, naat jumlah setelah nakirah adalah naat. Asaniyatu minhuma tamliku hakikotan. Asaniyatu mubtada tamliku khobar. Dan ini jumlah ini menjadi sifat atau naat untuk kata zataini. Oke. Maka saniyatu dirofa memubtada. Oke. Dan itu apabila ia terletak di antara dua zat. Yang kedua dari keduanya bisa memiliki hakikat secara hakikat. Paham? Misalnya Khalid bisa memiliki. Kalau zat dan zat tengahnya li ini untuk milk, kepemilikan ya.
Contoh al-baitu li Khalidin. Rumah itu milik Khalid. Ini antara zat dan zat. Rumah Khalid, zat. Tengahnya li. Dan yang kedua bisa memiliki secara hakikat. Ini disebut apa? Al-milk. Lamnya untuk al-milk. Paham ya? Lamnya terletak antara dua zat. Yang kedua, yakni zat yang kedua itu, yakni setelah lam, itu bisa memiliki secara hakikat, betul-betul bisa memiliki. Nah, terus Nahwu al-kitabu li Khalidin. Contoh, kitab itu milik Khalid. Qala ta'ala lillahi ma fis samawati wal ardh. Hanya milik Allah lah apa yang di langit-langit dan di bumi. Sekarang kalau yang kedua tidak bisa memiliki secara hakikat, dia nggak bisa memiliki. Secara hakikat dia bisa memiliki. Akan nggak disebutkan kayaknya. Ini dat dan dat ya, bukan antara makna dan dat. Untuk secara makna, kalau antara makna dan dat akan disebutkan nanti. Dat dan dat. Tapi yang kedua tidak bisa memiliki secara hakikat. Ini namanya ikhtisos ya, untuk ikhtisos. Ikhtisos. Ya. Misalnya al-babu lil fasli. Pintu itu untuk kelas. Apa kelas memiliki? Enggak. Ya, namanya ikhtisos ya, ikhtisos. Kalau milk itu yang ini bisa memiliki secara hakikatnya. Atau afan ya, disebut sibhul milki, ya betul, dinamakan ikhtisos ya. Terus Min ma'aniha al-istiqaqu. Dan di antara maknanya adalah istisqaq. Wa hiyal waqi'atu baina ma'na wa dhatin. Baina ma'nan wa dhatin. Baina ma'nan wa dhatin. Dan ia terletak di antara makna dan zat. Kaqaulihi ta'ala alhamdulillah, seperti firman Allah Ta'ala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Ya, alhamdulillah segala puji bukan zat ya, itu makna. Terus wa min ma'aniha at-taqwiyatu lil amili bisababi dha'fihi. Dan di antara maknanya adalah takwiyah, penguatan untuk amil dengan sebab kelemahannya. Ya, karena sebab lemahnya amil itu. Amil kan nanti butuh makmul ya kan. Nah, untuk beramalan kepada makmulnya ini amil ini lemah, dikuatkan dengan huruf li ya, huruf lam. Imma li ta'akhurihi ka qaulihi ta'ala in kuntum liru'ya ta'burun. Bisa jadi karena mengakhirkannya, seperti firman Allah Ta'ala, jika kalian terhadap mimpi bisa menakwilkan mimpi. Ya, imma li ta'akhurihi. Bisa jadi karena lemahnya. Karena lemahnya apa? Lemahnya amil ya. Li ta'akhiri, karena bisa jadi karena di belakangnya, yakni amil itu di belakang ya. Amil di belakang sehingga dia menjadi lemah. Jadi lemah untuk beramalan kepada makmul, maka dikuatkan dengan li. In kuntum li ru'ya ta'burun. Ta'burun sebagai amil untuk li ru'ya. Bisa saja kalau tanpa li, in kuntum ta'buruna ru'ya. Bisa saja ya, bisa saja. Tapi karena ini amilnya ditaruh di belakang, untuk menguatkan diberi huruf jar li ya. In kuntum li ru'ya ta'burun, perkataan raja Mesir ya. Terus auli kaunihi far'an an ghairihi. Atau keberadaannya ia satu cabang dari selainnya. Ya, hi li kaunihi, hi kembali kepada amil. Sebagaimana ta'akhurihi, hi itu juga kembali kepada amil. Atau karena amil itu merupakan far, cabang dari selainnya. Nah, jadi ini berlalu di pelajaran tapi bukan di sini, di sana. Yaitu fi'il bisa beramalan tanpa syarat ya. Tapi kalau isim bisa beramalan tapi dengan syarat ya. Ini kaidah.
Dan isim yang beramalan itu diantaranya adalah kalau dia adalah cabang dari fiil, ya, cabang dari fiil. Cabang dari fiil itu misalnya apa? Misalnya dia adalah isim fa'il, ya. Misalnya ini akan disebutkan sighah mubalaghah. Oke, lanjut Mas. Lika qaulihi ta'ala fa'alun lima yurid. Seperti firman Allah Ta'ala, ia mengerjakan apa yang ia kehendaki. Ya, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Terus li'anal fa'alun fil asli sighatun mubalaghatun wa hiya far'un 'anil fi'li fil amili. Fil amali. Ya. Karena fa'al secara asal adalah sighah mubalaghah dan ia satu cabang dari fi'il di dalam amalnya. Ya, dalam amalnya. Ya, ini akan datang setelah bab ini dan setelahnya insyaallah, itu isim-isim yang beramalan sebagaimana fi'ilnya, ya. Isim beramalan sebagaimana fi'ilnya. Jadi fa'alun beramalan. Fa'alun butuh makmul. Makmulnya adalah ma yurid, ya, ma yurid. Dikuatkan dengan li. Fa'alun lima yurid, ya. Kalau pakai fi'il misalnya yaf'alu ma yurid, ya, yaf'alu ma yurid. Ini pakai penguat. Oke. Di bawahnya ada keterangan fa'alu lima yurid itu. Ikra Mas. Coba Andi buka, ya. Terangan yang kedua Mas, ya, kelihatan ya? Enggak terlalu kecil, ya. Yang kedua, wa kadza sani wa kadza fi suratil buruji ayatun as-sadis sitata asyara. Sita asyara. Ya, dan yang demikian pada surat Al-Buruj ayat yang ke-6. Ya, sama, yaitu fa'alul lima yurid juga terdapat di surah Al-Buruj selain di surah Hud. Ya, terus Wa idza kana wasnul mubalaghati mausufan bihillahi bihi Allahu subhanahu wa ta'ala fa innahu yahruju 'anil mubalaghati li'annaha la taliqu billahi. Dan jika bentuk mubalaghah dan jika bentuk mubalaghah itu Allah disifati dengannya, maka ia keluar dari mubalaghah. yakni bentuk mubalaghah itu keluar dari makna mubalaghah, ya. Kalau untuk mensifati Allah Ta'ala bukan lagi mubalaghah. Kenapa? Lanjut. Karena tidak layak untuk Allah. Ya, tidak layak untuk Allah. Mubalaghah. Terus wa yu'addu min siyagin nasabi biduniyai yain, ya. Biduniyain. Ya. Dan kembali dari dan dia dianggap, ya. Dia dianggap termasuk sighah nasab dengan adanya ya. Dengan tanpa, Mas. Dengan tanpa ya. Nah, sighah nasab dengan tanpa ya. Harusnya pakai ya tapi enggak pakai ya, itu keluar dari itu mubalaghah kepada makna itu. Nanti akan jelas insyaallah. Mislu atorun wa najjarun. Nggih. Misalnya ator. Mana ator? Ator itu artinya minyak wangi, ya, aja. Minyak wangi. Atorun yakni penjual minyak wangi atau apalah, tukang minyak wangi. Terus dan najjarun, ya, tukang kayu. Nggih. Qala ba'nun Nadhimi fi syarhil Alfiyah sahah khamsin samani mi'ah inda wazni fa'alun fi nasabi wa ala hadha hamalal al-muhaqqiquna qawlahu ta'ala wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid.
Ai laisa bidhi zulmin. Ya, laisa bidhi zulmin. Bidhi itu dua kata ya, bi dan di ya. Bi sebagai huruf tambahan untuk khobar laisa. Telah berkata Ibnu Nazim pada Syarah Alfiyah ya. halaman 805 pada wazn fa'alun pada nasab. Jadi bab nasab ya dalam ilmu shorof. Terus dan atas hal ini para ahli tahqiq ya, tahqiq itu para peneliti ya. Para ahli tahqiq memahami firman Allah Ta'ala, dan Allah tidaklah mendolimi bagi hamba-hambanya. Ya, ini juga dikasih li ya untuk menguatkan. Yakni bukan pemilik kezaliman. Ya, bukan pemilik kezaliman atau bukan yang memiliki kezaliman. Jadi kata zolam secara kalau sigoh mubalaghah itu kan artinya apa? Sangat zolim kan? Sangat zolim. Kalau dikatakan wama rabbuka bidzolamin, dan tidaklah Rabbmu itu sangat zolim, berarti ada kemungkinan zolim tapi tidak sangat, ya kan? Kalau dipahami seperti itu ya, makanya difahami sebagai bentuk nasab tanpa ya. Yani difahami dengan walaisa bidzi dzulmin. Tidaklah dia itu dolim ya, tidaklah dia itu tersifati dengan iman sedikit pun tidak ya. Nah, itu makna lam. Benar. Makna lam. Huruf lam. Dalam Audhul Masalik Ibnu Hisam menyebutkan lam ini memiliki 12 makna. 12 makna. Yang pertama milk tadi, yang kedua ikhtisos sebagaimana kita sebutkan antara zat dan zat, tapi yang kedua tidak bisa memiliki secara hakikat. Yang ketiga adalah untuk takdiyah, untuk memutaadikan fi'il. Kemudian untuk taklil. Taklil yakni menerangkan sebab ya. Sebagaimana yang telah berlalu ada di kitab ini juga, yaitu syair wa inni la ta'runi li dzikraki hizzatun ya, li dzikraki yakni karena mengingatmu. Yang kelima untuk taukid, untuk menguatkan sebagaimana ini. Untuk taukid menguatkan ya, menguatkan. Untuk taukid beda dengan ini. Yang keenam untuk ini menguatkan amil. Kemudian yang ketujuh untuk menyatakan akhir goyah, intihail goyah. Misalnya kullu yajri li ajalim musamma, semuanya beredar sampai waktu tertentu ya. Kalau li di sini diartikan sampai ya, li ajalim musamma. Kemudian yang kedelapan untuk sumpah ya. Misalnya lillahi la yuakhirul ajalu ya. Demi Allah dia tidak akan menunda ajal. Yang kesembilan untuk ta'ajub, misalnya lillahi darruka. Yang kesepuluh untuk sayrurah ya, arti jadi. Misalnya dia mengatakan, ada yang mengatakan penyair untuk apa sayrurah, faltaqatahu alu Musa liyakuna lahum aduan wa khazanan, ya kan? Siapa yang hafal ayat itu ya? Faltaqatahu alu Fir'auna ya, Afan ya. Faltaqatahu ala Fir'auna liyakuna lahum aduan wa khazanan ya. Apakah ini lam untuk taklil? Enggak ya. Sayrurah jadinya ya. Dipungutlah Musa itu alaihissalam oleh keluarga Fir'aun
Kemudian dia menjadi musuh bagi mereka, yakni bagi Fir'aun. Kemudian juga misalnya kata penyair lidu lil maut. Kemudian wabnu lil kharab. Lidu lil maut, wabnu ini ya. Wabnu lil kharab. Ma mana lidu? Lidu fi'il amr. Lid, ma mana lid? Lid apa? Lam yalid wa lam yulad. Fi'il amr ya, lidu. Lahirkanlah. Lahirkanlah anak-anak kalian lil mauti. Akhirnya mereka mati ya. Li bukan untuk ya, supaya mati enggak ya. Lahirkanlah supaya anakmu mati enggak. Lahirkanlah ya, nanti akhirnya juga mati. Wabnu lil kharab. Dan bangunlah ya, bangunlah bangunan, jadinya nanti bangunan itu juga ambruk gitu ya. Paham? Ini namanya lam untuk sayrurah. Kemudian yang ke-11 untuk ba'diyah. Ba'diyah yang menerangkan setelah ini menurut Ibnu Hisham, sebagaimana dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat liduluki syamsi, yakni ba'da duluki asyamsi ya. Aqimis sholata, mamana duluku syamsi, ini tergelincir ya. Aqimis sholata liduluki syamsi, liduluki liduluki syamsi. Li di sini setelah, dirikanlah sholat setelah matahari tergelincir, atau li untuk taukid ya, pada waktu matahari tergelincir. Sebagaimana juga dalam surah Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau yang memahami hayati itu kehidupan akhirat, li untuk ya, untuk kehidupanku ini. Tapi kalau yang memahami hayati itu adalah kehidupan dunia, li pada waktu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dulu beramal pada waktu hidupku ya, pada waktu hidupku. Tapi kalau yang memahami li itu apa? Untuk ya, yakni untuk hidupku akhirat ini. Itu li ba'diyah. Kemudian juga isti'la, kemudian di atas. Misalnya firman Allah Ta'ala, wa yakhiruna lil adqani. Adqan yakni apa? Dahi atau dagu ya. Wa yakhiruna lil adqani. Oke, itu makna li, ada 12 semuanya dalam kitab Audhul Masalik. Di sini sebutkan di antaranya ya, yang paling masyhurnya. Nah, lanjut Mas Adika. Yang ke-7, alba. Alba wa asyhuru ma'aniha al-ilsaqu. Yang ke-7 ba, dan yang masyhur maknanya al-ilsaq. Ilsaq ya. Apa ilsaq itu? Wahwa mutlaqut ta'alluqi. Wahwa mutlaqut ta'alluqi. Yaitu adanya pengikut. Enggak, ta'alluq apa ta'alluq? Keterkaitan secara mutlak. Secara mutlak itu apa? Mungkin hissi, mungkin maknawi. Ada kaitan itu maksudnya adalah hubungan ya. Ta'alluq itu hubungan, adanya hubungan, sentuhan dan lain sebagainya dan semisal itu. Secara mutlak tetapi. Nah, beliau akan merinci. Wahwa hisiyun. Wahwa hisiyun nahu amsaktu bizaidin. Au ma'nawiyun. Au ma'nawiyun nahu tuftu bil ka'bati. Yaitu hisiyun. Ya, itu ilsaq secara hisi. Terus Mas, seperti contohnya aku memegang Zaid. Atau makna yang secara maknawi, contohnya aku bertawaf di dalam Ka'bah. Hah? Di dalam Ka'bah enggak boleh. Di Ka'bah. Tidak sah ya. Tawaf dalam Ka'bah, bahkan tawaf sambil memegang dinding Ka'bah tidak sah. Karena tawaf itu harus di luar Ka'bah.
harus ya. Makanya tidak boleh tawaf masuk hijri Ismail. Tidak boleh. Ini ilsak secara hissi. Amsak tuh bi Zaidin. Saya memegang Zaid. Betul saya memegang apa? Zaid. Betul-betul megang. Nah, bi-nya itu betul penyambung ya antara saya dan Zaid. Nah ini tuftu bil Ka'bati. Ini ilsak secara maknawi. Aku tawaf, ini aku berkeliling di Ka'bah. Tidak boleh ini betul-betul hissi berkeliling sambil berpegangan dengan Ka'bah, tidak boleh ya. Ini makanya disebut apa? Ilsak maknawi. Marartu bi Zaidin maknawi juga. Ilsaknya aku melewati Zaid, tidak apa nyenggol enggak ya. Nah, tuftu bil Ka'bati ya. Ini ilsak secara maknawi. Maksudnya adalah tuftu bi qurbil Ka'bati ya. Aku tawaf di dekat Ka'bah. Marartu bi Zaidin, marartu bi qurbi Zaidin ya. Aku lewat di dekat Zaid ya. Nah ini ilsak secara maknawi. Itu paling masyhurnya makna ilsak. Padahal ba disebutkan dalam Audhul Masalik ada 12 makna. Ada berapa? 12 makna. Tetapi ada pula yang mengatakan ya, semua makna-makna itu mengandung makna ilsak ya. Semua makna ba mengandung makna ilsak. Ada keterkaitan ya. Hubungan. Saya bacakan. Untuk isti'anah, ba untuk isti'anah. Misalnya katabtu bil kolami ya. Saya menulis dengan pena. Untuk takdiyah, yakni memutaadikan fiil. Misalnya zahaballahu binurihim, yakni adhaballahu nurahum ya. Untuk takdiyah, binurihim takdiyah. Untuk takwid, pengganti. Misalnya bi'tuka hada bihada ya. Aku menjual kepadamu ini dengan ini, ini sebagai ganti dari ini ya. Istara itu bidirhamin ya. Aku membeli dengan dirham. Untuk ilsak sebagaimana ini. Untuk tabaid sebagian. Aina yashrabu biha ibadullah ay minha ya. Mata air yang minum ya darinya hamba Allah. Biha di sini maksudnya adalah minha, darinya, sebagian darinya. Yang keenam untuk musakhabah. Yang kelima tadi untuk tabaid, menyatakan sebagian ya. Musakhabah artinya bersamaan. Misalnya waqad dakhalu bil kufri di dalam surah Al-Maidah. Sungguh mereka masuk bersama kekufuran. Yang ketujuh untuk mujawazah. Mujawazah maknaan sebagaimana yang lalu. Fas'al bihi khabira, yakni fas'al anhu. Tanya lagi. Kemudian yang kedelapan untuk dzarfiyah. Misalnya dzarfiyah menunjukkan apa? Tempat. Wa ma kunta bijanibil ghorbi ya. Dan tidaklah kamu berada di sebelah barat. Najainahum bisahar. Kami selamatkan mereka pada waktu sahur. Kemudian untuk badal seperti perkataan sahabat ma yasurruni anni syahidtu badron bil aqobah. Ma yasurruni anni syahidtu badron bil aqobah. Tidaklah membuatku senang seandainya aku mengikuti perang Badar sebagai ganti dari Baiat Aqobah ya. Baiat Aqobah betul ya. Baiat Ridwan. Aqobah. Oh ya betul, Baiat Aqobah. Baiat Aqobah adalah sebelum hijrah ya, sebelum hijrah. Baiat Aqobah ada yang pertama, ada yang kedua. Yang ke-10 untuk isti'la. Kok isti'la? Nggih itu ya, isti'la. Yakni man inta manhu bikin torin ay ala kintorin ya. Dalam Ali Imran ya. Yang seandainya engkau memberikan amanah kepadanya atas kintor, harta yang banyak. Yang ke-11 sababiyah ya. Fabima naqdihim misaqahum la'annahum
maka karena sebab mereka melanggar perjanjian mereka kami laknat mereka, ya, yakni bisa babi nakdihim. Dan yang ke-12 untuk takkid penguat, dan itu adalah zaidah, ba tambahan, misalnya wa kafa billahi syahida, ya, yakni wa kafallahu syahida. Oke, berikutnya Iqra Mas Alvin. Amal kismusani. Amal kismusani al-mukhtasu bil ismi dzahiri fa huwa kama yali. Adapun macam yang kedua yang khusus untuk isim dzahir adalah sebagaimana berikut. Paham ya? Khusus untuk isim dzahir, yakni huruf jar ini tidak bisa nyambung dengan domir, ya. Huruf jar macam ini, bagian ini tidak bisa nyambung dengan domir. Dia khusus isim dzahir saja. Dan namanya huruf jar ya pasti masuknya pada isim, ya, karena diantara tanda isim adalah majrur. Nah, terus Al-awalu ruba. Yang pertama ruba, bahwa harfu jarin syabihun bizaidi mawdu'un litaktsiri wa taqlili hasabal qarinati. Ya, itu tadi syabihun ya Mas, ya. Saya kurang dengar. 6 harfu jarin syabihun bizaid. Ya, terus wal awalu aktsaru nahwu rubba rajulin na'alimin laqituhu. Farubba harfu jarin syabihun bizaidi rajulin mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha istighalul mahalli bi harakati harfil jarri syabihi bizaidi. Alimin sifatun wa jumlatu laqituhu khabarun mubtada wa huwa khasun bi jarin naqid. Nah, diartikan dulu, nanti diartikan dulu. Yaitu huruf jar syabih yang menyerupai tambahan. Ya, jadi huruf jar menyerupai tambahan. Kemarin dirinci ya, ada huruf jar asli, ada huruf jar tambahan, dan ada huruf jar yang menyerupai tambahan. Nih, terus digunakan untuk menunjukkan banyak atau sedikit sesuai menunjukkan banyak dan sedikit sesuai indikator. Yang pertama yang banyak. Fahimtum maksudnya yang pertama? Yang pertama maksudnya ruba digunakan untuk menyatakan banyak, ya. Sebenarnya dikatakan ruba itu litaksir kasir walitaklil kolil. Paham maknanya? Memang begitu ya. Bahwa litaksir kasir walitaklil kolil, ya. Ruba digunakan untuk menyatakan banyak, itu banyak, ya, ini banyak penggunaannya. Digunakan untuk menyatakan sedikit, ya. Ya, ini sedikit penggunaan ruba untuk taklil. Jadi secara asal ruba itu untuk banyak, ruba. Ruba kasiatin fid dunya, ya, ariyatun fil akhirah. Ariyatin fil akhirah. Wallahu alam. Jadi untuk menyatakan banyak itu lebih banyak, ya. Maka saya mengatakan wal awalu aksaru, ya. Nah, terus Nahu contohnya rubba rajulin alimin laqiduhu. Betapa banyak orang berilmu yang aku temui. Ya, banyak orang alim yang aku temui. Terus maka kata rubba adalah huruf jar yang menyerupai tambahan. Rajul, kata rajul adalah mubtada yang marfu dengan dhamma muqaddarah yang mencegah dari nampaknya adalah tersibukannya tempat dengan harokat huruf jar yang menyerupai tambahan. Ya, jadi tidak nampak domahnya pada mubtada rajulin karena tempatnya digunakan, ya, istighalul mahal. Gunakannya tempat untuk harokat huruf jar tadi di ruba. Jadi ruba rajulin. Sifatnya juga menjadi di kasroh juga. Nah, terus kata alim adalah sifat dan kalimat laqituhu adalah khobar mubtada. Ya, terus dibaca dulu. Wa khasun bi jarrin nakirati. Terus wal ghalibu an ya'tiya ba'dahu na'tun mufradun aw jumlatun aw shibhuha. Fal mufradu kama masalah. La, kama musila. Musila artinya telah dicontohkan, ya. Fi'il madhi, musila sebagaimana telah dicontohkan. Terus
Wal jumlatu nahwu rubba rajulin lazamaka araftuhu wa sibhul jumlati rubba jalisin indaka araftuhu. Diartikan dulu. Yaitu khusus menjarkan isim nakirah. Yani rubba khusus memajrurkan isim nakirah. Terus Dan umumnya datang setelahnya na'at mufrad atau jumlah atau yang menyerupai jumlah. Ya, dan harus setelahnya, yakni setelah isim nakirah itu ada naatnya. Paham? Kan rubba memajrurkan isim nakirah. Setelah isim nakirah itu harus ada naatnya. Mungkin naatnya mufrad atau jumlah atau serupa dengan jumlah. Yang mufrad, yakni naat yang mufrad sebagaimana telah dicontohkan. Sebenarnya ya, rajulin alimin. Paham? Itu contoh untuk naat yang mufrad, untuk apa? Untuk majrurnya rubba. Lanjut Mas. Dan yang jumlah? Dan yang jumlah contohnya rubba rajulin lazamaka araftuhu. Betapa banyak orang yang bersamamu. Ya, banyak yang aku kenal. Banyak laki-laki yang engkau lazimi, aku telah mengenalnya. Terus dan berupa sibul jumlah rubba jalisin indaka araftuhu. Betapa banyak orang yang duduk di sisimu yang aku kenal. Terus wa yajuzu takhfiful ba'i kama fi qouli ta'ala rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Suratul Hijr al-ayatus tsaniyah. Fi qira'atin Nafi'in wa 'Asimin wa shaddadal baquna wa yauna maqfufatun 'anil 'amali bima az-zaidati i'raban al-mu'akkidati ma'nan. Dan boleh meringankan huruf ba sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Seringkali banyak orang-orang kafir menginginkan sekiranya dahulu mereka masuk Islam. Ya, seandainya dahulu mereka orang-orang Islam. Pada qiraah Nafi' dan Asim. Ya, termasuk kita karena kita baca dengan riwayat Hafiz dari Asim. Rubama bukan rubbama ya. Sedangkan yang lain mentasdidkannya. Ya, mentasdid ya. Al-bakun ini wallahu alam maksudnya apakah al-bakun minal asarah atau minas sab'ah ya. Yang lain itu selain Nafi' dan Asim dari yang 7 atau dari yang 10. Oke, mungkin Mas Alvin bisa nyebutkan 10 semuanya Mas dari awal siapa saja? Nafi Al-Madani. Ya, terus Ibnu Katsir Al-Makki. Ibnu Katsir, terus Abu Amr Al-Basri. Ya, terus Abu Amr. Ibnu Amir Asyami. Ibnu Amir, terus Hamzah Asim. Ya, Asim dulu, Asim yang nomor 5. Asim Hamzah Kisai. Asim Hamzah Kisai. Abu Ja'far Yaqub Al-Hadrami. Ya. Khalaf Al-Ashir. Ya, Abu Ja'far Al-Madani ya, Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaf. Itu 10 qari. Ya, terus. Wahya huna dan rubba di sini makfufah tercegah dari amalan dengan ma zaidah. Dengan yakni dengan sebab ma zaidah tambahan secara i'rab yang menekankan makna. Sebagai muakid secara makna. Afan, yang maksud muakid itu kembali ke ma ya, Afan. Dengan ma zaidah secara i'rab dan muakid sebagai secara makna. Yani rubah di sini tercegah dari amalannya dengan ma, sebagaimana inna bisa tercegah dengan ma. Sehingga di sini apa? Rubah tidak memajrurkan isim nakirah, ya kan? Karena secara asal rubah memajrurkan isim nakirah sebagaimana yang disebutkan. Ala kulli hal itu kata rubah. Dan rubah ya diringankan. Qra' Mas Aris. Mut wa mundu. Mut wa mundu wala yujaru bihima minal ismi dhahiri illa Ulangi Mas, ulangi. Wala yujaru bihima minal ismi dhahiri illa zamanul muayyan. Illa zamanal muayyana. Ya, kalau kita bingung setelah illa nasab sajalah ya. Terus nahwu ma ra'aituhu mundu yaumis sabti. Dan tidak dimajrurkan dengan keduanya isim-isim dhahir kecuali waktu tertentu. Ya, dia tidak memajrurkan isim dhamir, dia hanya memajrurkan isim dhahir. Bahkan isim dhahir pun tertentu, yaitu
waktu yang tertentu. Nah, terus contoh, tidaklah aku melihatnya sejak hari Sabtu. Au mut yaumis sabti. sama artinya ya. Wa yajuzu raf'u ma ba'dahuma ala annahuma ismani nahwu ma ra'aituhu mut yaumus sabti. Famut mubtada'un yaumus sabti khabaruhu. Dan boleh merofakkan apa yang setelah keduanya dengan ketentuan bahasanya keduanya adalah isim. Ya ini kalau mud dan mundu dianggap isim, kedua setelahnya rofa, tentu keluar dari ini karena ini bahas huruf jar. Bisa mud mundu disebut huruf jar bisa. Terus contoh, adalah aku melihatnya sejak hari Sabtu. Ya ini dengan rofa yaumu. Maka mud adalah mubtada, yaumus sabti adalah khobarnya. Ya terus Wal salis al-kafu wa asharu ma'aniha at-tasbihu. Qala ta'ala wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lami. Dan paling masyhur maknanya adalah tasbih. ya makna kaf ya, untuk tasbih, penyerupaan. Berfirman Allah Ta'ala, dan di antara ayat-ayatnya kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Seperti gunung. Al-a'lam jamak dari apa? Alam jamak dari apa? Jamak dari alamat ya. Ini dari alamat. Bukan jamak dari alam yang berarti bendera ya. Alam ini bendera. Jamak dari alamat. Ya, betul. Alam jamak dari alamat. Tapi ngapa diartikan gunung? Karena dulu tanda, alamat, petunjuk arah paling apa jenenge? Paling pasti ya gunung, ya kan? Paling pasti gunung, nggak bisa dirubah kan? Gimana tuh merubah gunung? Nah, makanya disebut a'lam, disebut a'lam. Ya, alam artinya alamat, tapi memang diartikan gunung dan memang tafsirnya ya gunung, ya gunung. Kan dulu kan tanda yang paling masyhur ya gunung, ya kan? Nah, perjalanan sampai gunung ini belok misalnya atau sampai bukit ini belok, ya bukit nggak bisa dirubah-rubah karena yang besarnya. Nah, terus Wa ta'tili ta'lili ka qaulihi ta'ala wadkuruhu kama hadakum. Wa ka qaulina fit tasyahudi kama shalaita ala Ibrahim ala ahadil qaulaini. yeah. Dan datang untuk taklil seperti untuk taklil ya, ini menunjukkan sebab ya. Seperti firman Allah Ta'ala, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana, bukan sebagaimana ya, karena apa yang apa yang Allah beri hidayah kepada kalian, ya, yakni li hidayatihi iyyakum, takdirnya begitu ya. Wadkuruhu li hidayatihi iyyakum, dan ingatlah ia ya sebab hidayahnya kepada kalian ya, maksudnya gitu. Ma di sini apa istilahnya? Masdariyah ya, ma masdariyah. Ma hadakum ini maksudnya hidayatihi iyyakum ya. Karena hidayahnya kepada kalian. Paham ya? Ma masdariyah. Kalau belum paham ingat-ingat saja ma masdariyah. Ma dan yang setelahnya ditakwil menjadi masdar. Oke, terus. Dan seperti ucapan kita di dalam tasyahud, karena selawat engkau kepada Ibrahim. Ya, menurut salah satu ya, kalau kita bawa ka ini kepada makna taklil, artinya sebagaimana kita sebutkan tadi, yakni li sholatika ala Ibrahim, karena sholawatmu kepada Ibrahim ya. Nah, sholawatmu kepada Ibrahim, karena termasuk ya sholawat kepada Nabi, karena sholawat Allah kepada Ibrahim, karena Nabi Muhammad termasuk keturunan Ibrahim ya. Dan tidak dikumpulkan di dalam Al-Quran sholawat dan barokah kecuali untuk keluarga Ibrahim ya, kecuali untuk keluarga Ibrahim dan keluarga Muhammad. Nah, itu kalau dimaknai ka sebagai taklil, tapi itu bukan pendapat jumhur. Nah, Iqra' Mas Aris keterangannya. Wahadal qaul yaslamu minal iradatil lati
taridu ala al-qauli tsani wa huwa al-masyhuru 'inda katsirin min ahli ilmi. Wa huwa yakni maksudnya qaulus tsani ya. Qaulus tsani al-masyhur 'inda katsirin min ahli ilmi. Wa huwa anal kafu litasbihi. Anal kafa litasbihi wal qawlu bi annaha lita'lili Dzakarahul Hafid Ibnu Hajarin rahimahullah fi Fathil Bari. Ya sudah. Dan ini pendapat yang dan perkataan ini selamat Mas ya, selamat dari araftum iradat itu apa ya, kalau di orang ngomong itu seperti apa? Koreksi hafan ya, koreksi atau ya seperti itu, koreksi interupsi ya koreksi dari koreksi yang menuju kepada pendapat yang kedua. Ya, perkataan kedua. Nanti kalau makna kedua bisa dikoreksi ya, bisa dipertanyakan. Ya, yaitu yang masyhur menurut kebanyakan dari ahli ilmi, dan yaitu bahwasanya kaf itu untuk tasbih. Ya, sebagaimana yang kita artikan biasanya, seperti ya, berikanlah sholawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sebagaimana atau seperti engkau berikan sholawat untuk Ibrahim. Nah, ini ada koreksi ya, kalau diartikan sebagaimana, bagaimana diartikan sebagaimana? Untuk Nabi Muhammad lebih ya daripada Nabi Ibrahim. Ya, tapi ya ada jawabannya juga, itu pendapat jumhur ya, ada jawabannya juga. Ala kulli hal tidak masuk ke situ pembahasan kita. Intinya ada makna K di sini untuk taklil. Dan perkataan bahwasanya ini untuk taklil telah menyebutkannya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, tapi beliau hanya menyebutkan di sini, Ibnu Hajar hanya menyebutkan, tidak berarti menguatkannya. Dan beliau juga menyebutkan makna yang lain. Jadi kaf dalam Auduhul Masalik ada 4 makna ya. Untuk tasbih sudah berlalu. Untuk taklil sebagaimana itu juga. Untuk isti'la nyatakan di atas. Sebagaimana sebagian didengar dari sebagian Arab, kaifa asbahta, gimana keadaanmu pagi ini? Faqala, dia mengatakan ka khairin. Ka khairin ini ala khairin ya. Ka khairin ini ala khairin. Ya. Kemudian yang keempat untuk taukid ya, jelas untuk taukid sebagaimana difahami firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un ya. Gantian Mas Bayu sekalian biar baca semua ya. Robi hatta wa ma'anaha ad-dalalatu 'alal intihai al-ghayati nahwu syahirtul alailata hattal saharo. Yang keempat hatta maknanya menunjukkan kepada akhir ya, akhir. Contoh, aku terjaga pada malam hari sampai sahur. Ya, aku apa? Wal aslu dukhulul wayati fi hukmi ma qablaha illa idza wujida qarinatun. Iya. Dan secara asal masuknya goyah akhir itu. Masuknya akhir itu. Dan secara asal masuknya akhir itu pada ketentuan yang sebelumnya kecuali apabila didapati qarinah. Ya. Paham maksudnya Mas? Secara asal masuk misalnya safartu hatta apa contohnya? Riyadh misalnya, yes, anggaplah gitu. Aku bersafar sampai Riyadh. Maksudnya ya, apakah aku bersafar sampai masuk kota Riyadh, masuk ke dalam, atau aku safar sampai perbatasan Riyadh? Paham ya?
Sampai perbatasan Riyadh. Kalau dikatakan sampai perbatasan berarti Riyadh enggak termasuk. Safar sampai perbatasan Riyadh sudah, ya. Atau sampai masuk. Nah, di sini Syekh Shaleh Al Fauzan mengatakan, ini perkataan beliau ya. Semua perkataan ulama muasirin masih bisa untuk didiskusikan, ya. Bukan paten seperti hadis atau perkataan ulama salaf. Bahkan perkataan ulama salaf juga masih mungkin, ya. Jadi semua perkataan ulama muasirin, ya, sekarang atau sebelum sekarang, ya, 100 tahun yang lalu dan ini, masih mungkin untuk munakosah, masih mungkin, ya. Selama enggak ijma, ya semua masih mungkin, ya. Terutama ulama muasirin. Jadi beliau mengatakan di sini, secara asal adalah kalau huruf isim dimasuki kata masuk, yang akhir itu masuk ke dalam hukum yang sebelumnya. Sehingga di sini safarnya saya sampai masuk Riyadh, ya. Riyadh ini termasuk saya berjalannya sampai dalam, ya. Nggih. 6 bi khilafi ila. Lanjut Mas. Bi khilafi ila. Bi khilafi ila fa inal wayata la tadkhulu ma'aha. Nggih. Diartikan berbeda dengan ila karena dia akhir, karena sesungguhnya yang akhir tidak memasukkan, tidak masuk padanya, tidak masuk pada ila, ya, pada belum ila, ya. Misalnya kita mengatakan qara'tul kitaba ila safhah misalnya al-asirah misalnya saja, ya. Nah, saya bacanya sampai halaman 10. Kali sini hatta safhatil asirah. Menurut beliau, ya, kalau pakai hatta berarti halaman 10 dibaca juga. Kalau pakai ila halaman 10 tidak dibaca secara asal, kecuali kalau ada qarinah, ya, kecuali ada qarinah. Tapi dalam surah Al-Qadr hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, apakah fajar termasuk Lailatul Qadar apa enggak? Saya kan tidak, ya, karena tidak termasuk malam. Wallahu a'lam, ya. Nggih, terus Mas. Kaqaulihi ta'ala summa atimmu siyama ilal lail, seperti perkataan Allah Ta'ala, kemudian sempurnakanlah puasa oleh kalian sampai malam. Sampai malam, ya, ini malam tidak termasuk puasa, ya. Sampai malam, ya, ini sampai batas malam sudah selesai puasanya. Terus ila biqarinatin kaqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Ila biqarinatin kecuali dengan penyerta, ya, kecuali dengan penyerta, maka setelah ila itu masuk ke dalam hukum sebelum ila kalau adanya penyerta, ya, ini seperti firman Allah Ta'ala, dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku, ai ma'al marafiqi bidalili sunnati, yeah. Bersama siku-siku dengan dalil sunnah, ya, dengan dalil sunnah, yakni yang ada dalam hadis bahwa membasuh tangan sampai siku, maksudnya sikunya juga dibasuh, paham, ya? Tapi itu bukan ijma, pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur ulama. Jadi cuma sampai siku, ya udah, sampai nyentuh siku sudah, siku bagian atas ya enggak. Insyaallah kita lanjutkan pada sholatil isya. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Contohkan wallahi, wawu dengan lafaz jalalah Allah, waroziki, wawu ar-razik, ya, atau walladzi nafsi biyadihi, wawu dengan alladzi, ya, atau semisal dan semisal itu. Terus dan tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Ta'ala atau sifatnya, dan atau sifat dari sifat-sifatnya, Yeah.
Wa amma at-ta'u fala yujarru biha illa lafdun. Fala yujarru biha illa lafdu Allah. Illa lafdu Allah. Ka qaulihi ta'ala wa tallahi la aqidanna asnamakum. Dan adapun tak, maka tidak boleh dijerkan dengannya kecuali dengan lafaz Allah. Kecuali lafaz Allah. Seperti perkataan Allah Ta'ala, dan demi Allah sungguh la'aqidanna, sungguh aku akan benar-benar membuat rencana itu ya. Sungguh aku akan benar-benar membuat rencana kepada kalian. Pada patung-patung kalian. Pada patung-patung kalian. Asnam jamak dari sonam ya. Ya, ini hikayat dari perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu tentang huruf-huruf jar. Yang macam yang kedua ini ada 7 juga ya, ada 7, bukan hanya 5. Karena yang nomor 2 itu 2, mud dan mundu. Yang nomor 5 juga 2, wawu kosam, tak kosam ya. Jadi 7 banding 7 sama. Yang masuk ke isim domir maupun dohir ada 7, yang masuk ke dohir saja tidak bisa ke domir ada 7. Jadi 14 ya, ditambah 3 huruf jar pada bab sebelumnya, yakni bab istisna, mustasna, ada khola dan hasya. Berikutnya fi safhati rabi'ah wal khamsin ba'dal mi'atain, halaman 254, al-idhofatu, tentang idhofah. Qauluhu, perkataan beliau, au bi idhofatin ila ismin ala maknal lami kagulami zaidin, atau dengan idhofah kepada isim dengan mengandung makna lam, yakni isim itu majrur dengan sebab idhofah, dan dengan sebab mudhof. Seperti yang mengandung makna lam itu seperti kagulami zaidin, bukan gulamin itu ya, gulami ya. Kagulami zaidin, seperti budaknya Zaid. Gulami zaidin mudhof ilaih. Maknanya ini mengandung huruf lam, yaitu apa? Gulamin li zaidin ya. Jadi kalau dikatakan misalnya gulamu zaidin, gulamu zaidin, gulamu zaidin, maka maknanya adalah mengandung huruf lam, yaitu gulamun li zaidin ya, idhofah yang mengandung huruf lam. Au min, atau mengandung makna min, seperti ka khotami hadidin, seperti apa itu? Cincin besi ya. Jadi kalau dikatakan khotamu hadidin, cincin besi, maknanya adalah apa? Khotamun min hadidin, bukan khotamun li hadidin ya, mengandung makna min. Jadi khotamun min hadidin, mengandung makna min. Seandainya ini ditanwin ditambahi min, khotamun min hadidin, cincin besi, yakni cincin dari besi. Au fi, atau mengandung makna fi, ka seperti makrul laili ya, makar malam, yakni makar pada waktu malam. Ini 3 ini watu sama maknawiyatan, dan dinamakan ya idhofah yang mengandung salah satu dari 3 makna ini disebut idhofah maknawiyah ya, karena dia apa? Memberikan suatu makna tertentu ya. Li'annaha lita'rif awit takhsis, karena idhofah ini untuk memakrifahkan atau memberikan makna makrifah, atau untuk pengkhususan
Memberikan makna ma'rifah atau khususan. Gini ya. Mengandung makna, memberikan makna ma'rifah. Misalnya gulamu Zaidin. Gulamu ini kan asalnya nakiroh ya, gulamun nakiroh. Tetapi begitu diidhofahkan dia menjadi ma'rifah ya, li ta'rif maksudnya gitu. Atau untuk pengkhususan tidak jadi ma'rifah tapi lebih khusus. Contoh khotamu hadidin. Khotamun nakiroh, diidhofahkan tetap nakiroh karena mudhof ilaihnya ya nakiroh. Cuma ini pengkhususan. Maksudnya ini membatasi dari keumumannya itu, lebih khusus. Bukan sembarang cincin tapi cincin dari besi ya. Kan cincin mungkin ada khotamu dahabin, khotamu fiddotin ya. Ini khotamu hadidin. Paham? Maka disebut maknawi, memberikan makna ma'rifah, memberikan makna pengkhususan. 6. Au biidhofatil wasfi ila ma'mulihi, atau idhofah sifat kepada makmulnya, ka baligul ka'bati, seperti baligul ka'bati, hadiyam baligul ka'bati. Ini tidak memberikan makna apa? Ma'rifah, tidak, meskipun diidhofahkan kepada ka'bati. Buktinya apa? Buktinya adalah dia naat untuk nakiroh. Hadiyam, hadian nakiroh, baligol ka'bati ya. Itu hadiyu yang diperuntukkan Ka'bah. Wa ma'murid dari, wa ma'murid dari ya. Dan rumah yang dimakmurkan. Wa hasanil wajhi, dan bagus wajahnya ya, bagus wajahnya. Ini tidak memberikan makna ta'rif, tidak pula pengkhususan. Nah, idhofah yang semacam ini wa tusamma lafdhiyatan, dan dia dinamakan idhofah lafdhiyah saja. Kenapa? Li'annaha limujarradit takhfifi ya. Karena dia semata-mata untuk meringankan ya, semata-mata untuk meringankan ya, meringankan ini menghapus tanwin dan semisalnya. Oke, jadi isim bisa majrur. Yang pertama dulu dimajrurkan dengan huruf jar, yang kedua ini dengan idhofah. Mas Frendi Iqra lamma faragha. Lamma faragha min dzikril majruri bil harfi dzakaral majrura bil idhofati. Ketika penulis telah selesai dari menyebutkan yang majrur dengan huruf, maka beliau menyebutkan majrur dengan idhofah. Ya, ini dengan maksudnya adalah dengan sebab ya. Qauluhu au bi idhofati ismin ma'tufun ala qaulihi bi harfin ay yukhfadul ismu bil harfi au bisababi idhofati ismin ilaihi lian al-amila fil mudhafi ilaihi wal mudhafu ala al-asahi litisali dhamiril mudhafi ilaihi bihi wa dhamiru la yattasilu ila bi'amilihi. Nahwu kitabuka jadidun lal idhofatu nafsuha bentar, la idhofata enggak betul, idhofatu itu ataf kepada mudhof ya. Lal idhofatu nafsuha kama huwa zahiru ibaratil musannifi rahimahullah. Dan perkataannya atau dengan sebab idhofah isim diatofkan pada perkataannya dengan huruf, yakni isim dijarkan dengan huruf atau dengan sebab idhofah isim padanya, atau dengan sebab idhofah suatu isim kepadanya ya. Dan ini di perkataan beliau matan, yakni isim dijarkan dengan huruf atau dengan idhofahnya isim kepadanya. Seperti
Perkataan kita khotamu hadidin. Khotamu diidhofakan kepada hadid sehingga hadid menjadi majrur. Terus karena amil pada mudhaf ilaih ia adalah mudhaf. Menurut perkataan yang sahih, pendapat yang sahih, karena bersambungnya dhamir mudhaf padanya dengan sebab ya. Karena bersambungnya dhamir mudhaf ilaih dengannya. Dan dhamir tidak bersambung kecuali dengan amilnya. Contoh, kitabmu baru. Tidak ada idhofah. Bukan idhofah sendirinya. Ya, bukan idhofah itu sendirinya. Sebagaimana yang nampak dari ungkapan musannif rahimahullah. Fahimtum? Paham maksudnya? Ya, ini membahas tentang itu, ada babnya di samping ya, fasal al-amil fil mudhaf ilaih. Amil pada mudhaf ilaih. Sekarang kita tahu mudhaf ilaih i'rabnya majrur, jar ya. Tapi apa amilnya? Yang menjadikan dia jar itu apa? Yang menjadikan dia jar apa? Di sini saya pensarah oleh Al-Fauzan lebih cenderung ya mengatakan yang menurut yang sahih beliau mengatakan di baris berapa itu? Li'anal amila fil mudhofi ilaihi huwal mudhofu. Karena amil pada mudhof ilaihi adalah mudhof ya. Amil pada mudhof ilaihi adalah mudhof. Misalnya kita mengatakan gulamu zaidin atau khotamu hadidin. Pertanyaannya, yang menjadikan hadidin itu jar itu apa? Itulah amil ya. Itulah amil pada sini. Kalau menurut pensarah, beliau mengatakan yang membuat atau amil yang menjadikan di majrur adalah mudhof, yakni kata khotamu ini dalam contoh kita. Kata khotamu inilah yang membuat kata hadidin menjadi majrur. Sebabnya apa? Beliau beralasan litisali dhamiril mudhofi ilaihi bihi. Karena bersambungnya, yakni bisa maksudnya. Karena bisa bersambungnya dhamir mudhof ilaih dengannya. yakni dengannya kembali kepada apa? Bihi kembali kepada mudhof ya. Bihi yakni hi kembali kepada mudhof. Karena mudhof itu bisa disambungkan dengan mudhof ilaih yang misalnya mudhof ilaih itu berupa domir. Beliau memberikan contoh apa? Kita buka jadidun. Kita buka jadidun. Nah, dia mengatakan ka domir dan ka ini adalah mudhof ilaih. Kitabu mudhof. Ka mudhof ilaih, kitabu mudhof. Di sini ka yang mudhof ilaih yang berupa domir itu bisa bersambung dengan mudhof ilaih, nyambung kan, ini kita lihat nyambung langsung kitabu dan nyambung ka. Nah, kemudian beliau memberikan kaidah wad domiru la yattasilu illa bi amilihi. Domir itu tidak bisa nyambung kecuali dengan amilnya ya. Domir tidak bisa nyambung kecuali dengan amilnya. Misalnya kita mengatakan ma dorobtuhu, ma dorobtuhu, aku tidak memukulnya. Nah, tu ini adalah fa'il dalam posisi rofa. Siapa yang membuat dia dalam posisi rofa? Kata doroba ya, kata doroba. Dia nyambung dengan amilnya. Innama dorobahu zaidun misalnya ya. Innama dorobahu zaidun. Nah, ini posisi rofa, yang merofakan adalah kata doroba. Kalau hu ini domir, posisi nasab, yang menasobkan ya kata doroba ya. Karena apa? Domir tidak bersambung kecuali dengan amilnya ya. Domir nggak bersambung kecuali dengan amilnya. Ini juga bersambung dengan amilnya ya, meskipun ada pemisahnya. Paham? Itu kaidah yang beliau sebutkan.
Nah, sehingga dengan alasan seperti itu beliau mengatakan yang menjadi amil untuk mudhof ilaih adalah mudhof isim ini ya, mudhof ini. Kemudian beliau mengatakan nahwu kita buka jadidun seperti kata kita buka. Beliau mengatakan lal idhofatu nafsuha, bukan idhofah sendirinya. Bukan idhofah sendirinya. Ini kembali ke apa? Ya ini masih membahas tentang masalah amil untuk mudhof ilaih. Paham ya? Amil untuk mudhof ilaih beliau mengatakan adalah mudhofnya, bukan idhofah. Bukan apa? Idhofah. Araftum idhofah? Idhofah adalah maknawi. Yani ini diidhofahkan kepada ini. Apakah yang membuat dia majrur mudhof atau karena idhofah? Tahu bedanya ya? Kalau mudhof itu isimnya ini nampak, kalau idhofah adalah maknawinya ya. Akan disebutkan di catatan kaki insyaallah. Nah, beliau mengatakan kama huwa dzahiru ibaratil musannif, sebagaimana itu yang nampak dari ungkapan musannif. Yani yang nampak dari perkataan Ibnu Hisham, majrur itu karena sebab idhofah. Sebagaimana dalam matannya au bi idhofati ya, atau dengan sebab idhofah. Paham? Jadi ada dua pendapat. Makanya beliau mengatakan pensarah alal asoh bisohi. Amil untuk mudhof ilaih mungkin apa? Mudhofnya, mungkin idhofahnya. Nah, di bawah ada keterangan al mudhof amilun lafdiyun. Mudhof adalah amil lafdi, yakni karena dilafatkan nampak. Wal idhofah amilun maknawi, sedangkan idhofah adalah amil maknawi, enggak nampak. Idhofah itu enggak nampak, enggak diucapkan. Wa taqaddama dzalika fi awalil kitab ya, telah berlalu masalah itu amil lafzi dan amil maknawi dalam atau di awal kitab ya, ketika membahas dulu tentang mubtada ya, mubtada khobar. Yang menjadikan mubtada rofa itu apa? Harus ada amilnya kalau menurut itu ya ilmu nahwu. Amilnya ya ibtida, dia permulaan, dan itu amil maknawi karena enggak nampak. Yang membuat khobar rofa apa? Yang membuat khobar rofa apa? Mubtada ya, mubtada jadi amil lafzi. Lanjut Mas Andika. Al idhofatu nau'ani. Al-idhofatu naw'ani. Idhofah itu ada dua macam. An-naw'ul awwalu, macam yang pertama idhofatun maknawiyatun. Idhofah maknawi. Wa hiya ma afadatil mudhofu. Sebentar. Ya, ma afadatil mudhofa. Ya, mudhofa betul. Ma afadatil mudhofa ta'rifan au takhsisan wala yakunul mudhofu fiha wasfan mudhofan ila ma'mulihi. Yaitu tidak membuat yang membuat mudhof dalam keadaan ma'rifat atau khusus. Ya, ma'afadatil mudhofa, yakni yang memberikan faedah kepada mudhof, takrif ya, pemakrifahan atau pengkhususan. Maksudnya begitu. Idhofah maknawi adalah memberikan faedah kepada mudhofnya sebagai makrifah atau dikhususkan, atau nakirah yang dikhususkan. 6 sebagaimana dicontohkan. Terus dan mudhof tidak padanya. Dan mudhof padanya bukanlah sifat yang diidhofahkan kepada makmulnya. Ya, jadi sifat diidhofahkan kepada makmulnya tidak. Terus misalul dzalika kitabu Khalidin jadidun. Contoh dalam hal itu kitab Khalid baru. Fakalimatu kitabun idza ukhizat wahdaha idza ukhizat wahdaha dalat ala kitabi ghairi muayyanin li'annahu nakiratun fa idza qulta kitabu Khalidin bil idhofati faqad
ayan tahu wa araf tahu. 6. Maka kata kitabun jika digunakan sendirinya masuk kepada menunjukkan pada kitab selain yang tidak tertentu. Ya, kata kitabun apabila digunakan sendirian, diambil gitu saja, kitabun itu menunjukkan kata kitabun kepada kitab, tapi enggak tertentu ya, kitab yang enggak tertentu. Karena dia nakirah. Ya, karena dia nakirah. Lalu jika engkau mengatakan kitabu Khalidin dengan idhofah, maka engkau telah membatasi menentukannya dan mendefinisikannya. Ya. Kalau engkau mengatakan kitabu Khalidin, maka engkau telah menentukannya dan mendefinisikannya. Ya. Gantian Mas Alvin. Wa idza qulta asma'u bukaan min ghairi idhafatin kana lafdzul bukai muhtamilan li an yakuna buka'u tiflin aw imra'atin aw rajulin fa idza adhaftahu ila nakiratin wa qulta asma'u buka'a tiflin faqad khassastahu wa ayyantal murada bihi. Dan jika engkau mengatakan aku mendengar tangisan tanpa adanya idhofah, maka lafal tangisan itu mengandung kemungkinan. Antum ada kata umumnya enggak? Karena lafdzul bukai aman. Enggak ada. Maka lafaz buka tangisan itu umum ya. Terus mencakup tangisan anak kecil atau perempuan atau laki-laki. Maka apabila engkau mengidhofahkannya kepada isim nakirah dan engkau mengatakan asma'u buka tiflin, aku mendengar tangisan anak kecil, maka engkau telah mengkhususkannya dan engkau telah mempersempit maksudnya. Atau apa? Doyakta, ya. Wa'ayantal al-murada bihi. Oh, berarti beda. Kalau di sini doyakta umumahu. Atau apa, Mas? Wa'ayantal murada bihi. Oh, engkau menentukan maksudnya. Kalau di sini doyakta umumahu. Insya Allah di sini lebih tepat ya. Karena mempersempit bukan menentukan, mempersempit keumumannya. Doyakta umumahu. Ya, ini kalau diidhofakan kepada ma'rifah ya. Aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Ini enggak jadi nakirah, enggak jadi ma'rifah. Asma'u buka'a tiflin. Nah, tiflin nakirah. Buka'a enggak jadi nakirah, tapi menjadi khusus, ya, menjadi bukan tangisan sembarang tapi tangisan anak kecil. Tapi kalau misalnya anak kecil itu namanya Zaid ya, asma'u buka'a Zaidin, maka buka'a menjadi ma'rifah ya, karena itu tangisan Zaid. Terus Mas. Sumiyatil idhafatu fil mithalaini ma'nawiyatan li'annaha afadatil mudhafa amran ma'nawiyan wa ta'rifu fil mithalil awwali li'anna al-mudhafa ilaihi ma'rifatun aw at-takhsisu fil mithali tsani li'anna al-mudhafa ilaihi nakiratun wa hadhihi idhafatu salasatu aqsamin. Dan idhafah pada dua contoh itu dinamakan ma'nawiyah dikarenakan ia memberikan faedah mudhaf dalam keadaan mudhaf perkara maknawi. Ya, perkara maknawi. Yaitu ma'rifah pada contoh yang pertama. Yang dimaksud mudhaf yang awal ya. Idhofah ini memberikan ketentuan pada mudhaf menjadi ma'rifah pada contoh yang pertama tadi, yaitu kitabu apa tadi? Kitabu Khalidin. Terus karena mudhaf ilaihnya ma'rifah, atau pengkhususan pada contoh yang kedua dikarenakan mudhaf ilaihnya nakirah. Dan idhofah ini ada 3 macam. Krok Mas Aris. Idhofah maknawiyah ini ada 3 macam. Ingat ya, idhofah maknawiyah. Al-awwal antakunal idhofata bimakna min al-bayaniyati. Yang pertama,
idhofah ini bermakna min bayaniyah. Wa dzalika idza kana al mudhafu ilaihi jinsan lil mudhafi. Nahwu hadza khatamu hadidin ai khatamu min hadidin. Ya, khatamun min hadidin. Dan hal itu apabila mudhaf ilaih berupa jenis untuk mudhaf. Untuk mudhaf. Ya, mudhaf ilaihnya adalah suatu jenis untuk mudhaf. Ya. Contoh, cincin ini dari besi. Ini cincin dari besi. Ini cincin besi. Ini cincin besi. Yani mudhaf ilaih, yaitu kata hadid adalah jenis untuk mudhaf, yaitu dalam contoh kita ini adalah cincin. Ya. Cincin ini dari jenis besi. Terus. Sani antakunal idhofata bimakna idhofatu mas ya. Antakunal idhofatu bimakna fi ad-darfiyati. Wadzalika idza kana al-mudhafu ilaihi dzarfan waqi'an fihil mudhafu. Yang kedua, idhofah itu dengan makna fi dzarfiyah. Dan hal itu apabila mudhaf ilaihnya berupa dzaraf yang terletak dalamnya mudhaf. Ya, mudhaf terletak di dalam mudhaf ilaih. Maka itu bermakna fi. Ya. Nahwu. Makanian. Secara tempat. Dibaca dulu. Makanian. Nahwu. Osmanu radhiyallahu anhu syahidud dari. Nggih, ai syahidun fit dari. Nggih. Diartikan Mas. Makanian yakni maksudnya dzaraf makan, ya, dzaraf makan. Dzaraf makan, contoh Utsman radhiyallahu anhu syahid rumah. Yakni syahid di rumah. Syahid di dalam rumah, ya, syahidud dar. Itu dzaraf makan. Terus au zamanian atau dzaraf zaman. Kaqouli ta'ala bal makrul laili wan nahari. Ai makrun fil laili wan nahari. Seperti firman Allah Ta'ala, bahkan makar di malam hari dan di siang hari. Ya. Yakni makar di malam hari dan di siang. Ya, makrul laili wan nahari, makrun fil laili wan nahari. Ikra Mas Bayu. Keterangan ya bawahnya Mas ya. Ai bal makrukum bina fil laili wan nahari huwallazi ja'alana nakfuru billahi. Ya, ja'alana fa'ilnya dhamir mustatir kembali kepada makru, ya. Nah, diartikan yaitu bahkan makar kalian kepada kami pada malam dan siang hari, yang itulah yang menjadikan kami kufur kepada Allah. Yaitu pembicaraan sesama ahli neraka, ya, orang kafir yang lemah mengatakan itu kepada yang kuat, yakni di dunia. Terus qauluhu roddan ala qaulihim lahum bal kuntum mujrimina. Okay. Wa aslun diartikan dulu. Dan mereka mengatakannya sebagai bantahan kepada atas perkataan mereka kepada mereka bahkan kalian orang-orang yang berdosa, para pendosa. Yani bal makru laili wan nahar dikatakan oleh orang-orang yang pengikut yang kafir, yang mengikuti orang yang diikuti pembesar mereka. Mereka mengatakan itu, kalian buat makar pada kami malam siang, akhirnya jadi kami kufur. Naudzubillah minal kufri.
Ini mereka katakan sebagai bantahan bagi perkataan para yang diikuti itu, pemimpin mereka. Pemimpin mereka berlepas diri, kami enggak menyesatkan, ya kalian sendiri orang-orang yang berdosa. Nah, terus wa aslul makri, sarful ghairi amma yaksiduhu bihilatin. Nggih. Dan secara asal makar itu memalingkan orang lain kepada dari Mas Anma dari yang ditujunya dengan khilah, tipu daya. Dengan tipu daya. Ya, jadi memalingkan orang lain dari tujuannya dengan suatu tipu daya, itu makar secara bahasa. Fa in tahra bidzalika fa'lan taharo gitu ya. Fa in tahara bidzalika fi'lan jamilan fahuwa mamduhun wa illa fahuwa madmumun qalahul ar-raghibu fi mufradatihi. Dan maka jika menginginkan seperti dengan hal itu perbuatan yang baik, maka dia terpuji, yakni makar yang terpuji. Misalnya ada orang ingin berbuat jahat, dipalingkanlah orang yang ingin berbuat jahat itu jadi tidak jadi, ya, tidak jadi berbuat baik dengan satu khilah itu tidak mesti berdosa, ya, ini dengan pengelabuan, akhirnya orang yang mau berbuat buruk nggak jadi, ya. Ini makar yang baik, ya. Itu kalau menginginkan perbuatan yang baik. Tapi kalau enggak, ya maka itu tercela, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam mufradatnya. Lanjut ya, atas Mas, yang ketiga. Melanjutkan tentang macam-macam idhofah. Atsani andakuna al-idhofatu bima'nan lam wa hadza idza lam yasluh takdiru min wala fi nahwu hadza hulamu zaitin ay hulamun li zaitin. Yang ketiga, idhofah itu dengan makna lam. Ya, dengan makna lam. Dan ini apabila tidak sesuai ketentuan min dan tidak fi, contoh, dan tidak pula fi, ya. Jadi idhofah bermakna lam kalau tidak sesuai dengan makna fi dan tidak sesuai dengan makna min, jadinya makna lam. Sekali lagi untuk idhofah yang maknawi. Terus contoh, ini anaknya Zaidin, yaitu anak milik Zaidin. Gulamu Zaidin. Itu tentang idhofah maknawi. Dia memberikan faedah takrif menjadikan ma'rifah atau taksis menjadikan khusus. Ada pula idhofah yang tidak memberikan makna itu. Insyaallah akan datang. Insyaallah pada kesempatan berikutnya tentang idhofah lafdhiyah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.